Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Innallaha, sesungguhnya Allah, wal malaikat, dan malaikat, yusholluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat serta salam semoga tercurah kepada seluruh umat Islam di dunia, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat serta salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau saling mengingatkan masalah kitab, ya, kitab suci yang seluruhnya diturunkan kepada setiap nabi, mushaf kepada setiap nabi, Jabur kepada Daud, kemudian Musa dianugerahi Taurat, Injil kepada Isa, kemudian seluruhnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi ada missing link sedikit di masyarakat kita, ya. Ada missing link. Nah, kemudian missing link itu kita berusaha luruskan lewat obrolan sekarang ini, gitu. Jadi kalau kita klik sana sini, kemudian ada perbandingan agama segala macam, kemudian orang cari Injil asli, udah itu mah hambur-hambur energi lah, ya. Jadi Al-Quran itu untuk dipelajari, dimengerti, kemudian kerjakan, ya. Nah, ketika kita membuka Al-Quran, ya, ada kisah tentang Daud. Dan Daud itu kita tahu dia dianugerahi Jabur, ya, kitab Jabur. Jadi kalau Al-Quran mewahyukan wa iz qala Daud, gitu kan, kemudian seluruh kisah yang terkait dengan Daud, nah itulah isi Jabur, ya. Kemudian kita juga membuka Al-Quran. Kemudian Quran bicara tentang wa idz qala Isa. Kemudian wa idz qala Isa ibn Maryam, kemudian terkait Imran, ya. Terkait Maryam. Nah, itu ketika Isa berkata wa idz qala Isa, seluruhnya cerita tentang terkait dengan Isa. Nah, itulah isi Injil, gitu. Kemudian kita buka Quran lagi wa idz qala Musa. Nah, itu seluruhnya kisah-kisah terkait dengan Musa itu adalah isi Taurat, gitu. Jadi orang yang beriman kepada Allah kemudian mengakui kerasulan Daud, itu adalah orang Islam, orang yang beriman, orang Islam. Kemudian orang yang zaman Nabi Moses, ya, kemudian dia mengakui keesaan Allah, Qul huwallahu ahad, ketika itu kemudian Rasulnya Musa, dan dia bersaksi bahwa Musa adalah Rasulullah, itu adalah orang Islam, orang yang beriman, gitu. Kemudian ketika zaman Nabi Isa, ya, orang yang beriman kepada Injil, nah di sini, ya, dan orang yang mengakui kerasulan Isa, dan dia kuat tauhidnya dalam konteks bahwa Allah itu ahad, gitu kan. Dia mengakui Allah itu ahad, mengakui kitab waktu itu Injil, dan mengakui kerasulan Isa, itu adalah orang yang beriman, ya, orang Islam. Nah, kemudian khataman nabiyyin sekarang Nabi Muhammad, ya, orang yang iman kepada Allah, mengakui kerasulan Nabi Muhammad, dan mengimani Al-Quran, itu adalah orang Islam, ya. Jadi sejak Adam
sampai Nabi Muhammad, orang yang mengakui kerasulan Adam dan meyakini musab-musab yang dibawa oleh Adam itu adalah orang yang beriman, orang Islam gitu. Jadi kalau zaman Adam boleh jadi kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam Rasulullah gitu. Kemudian setiap nabi punya syahadat ya terhadap kaumnya. Kemudian zaman Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Daud Rasulullah gitu. Itu orang Islam dan inklusif, dia mengakui kerasulan Daud dan mengakui kebenaran kitab Jabur. Ketika zaman Musa ya, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah gitu. Nah, itu adalah orang Islam, orang yang beriman dan dia hidup dengan Taurat gitu. Ketika zaman Isa juga begitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Dan orang yang bersyahadat seperti itu adalah orang Islam, orang yang beriman. Ya. Mengakui keesaan Allah, bersaksi atas kerasulan Isa dan mengimani Injil, itu adalah orang Islam, orang yang beriman. Maka dibedakan di dalam Al-Quran ya, allazina amanu wa yahud wa nasara wa sabiin wal wajusa wal musyrikin man amana billah, kan gitu. Jadi orang yang beriman Islam kafah. Kemudian orang Yahudi dipisah antara orang iman, allazina amanu wa yahud, orang Yahudi, wa nasara wa sabiin wal majusa wal musyrikin dipisah. Jadi beda. Jadi ini missing link ya. Jadi orang yang beriman kepada Injil, mengakui keesaan Allah dan bersaksi dengan kerasulan Isa, itu adalah orang Islam. Nah, kemudian itu satu Masehi yang lalu. Kemudian melalui lisan Isa, wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nah gitu. Jadi orang yang beriman dengan kerasulan Nabi Isa, di ayat itu dia akan menunggu seorang rasul min ba'di ismuhu Ahmad, seorang khataman nabiyyin ya, nabi terakhir, yaitu yang bernama Ahmad. Wa iz qala Isa, ketika Isa berkata, ya bani Israel, wahai bani Israel, inni rasulullah ilaikum, sesungguhnya aku adalah rasul yang diangkat dari kalanganmu. Ya, sekolah Isa dan Maryam ya bani Israel, ini rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, membenarkan kitab Taurat, wa mubasyiran, dan memberi kabar gembira, mubasyiran bi rasulin, dengan akan ada datang seorang rasul, min ba'di ismuhu Ahmad, dengan yang bernama Ahmad gitu. Nah, kemudian orang yang menunggu rasul terakhir di Quran disebut Hawariyun ya. Orang-orang Hawariyun. Jadi kalau udah jauh ya dari satu Masehi sampai 500 sekian tahun Masehi, itu udah 500 tahun lebih. Jadi bertahan nih orang-orang beriman di Quran dikenal dengan kaum Hawariyun, orang yang menunggu Nabi terakhir ya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Balik yang ke tadi. Jadi kalau orang bertanya mana Jabur, ini adalah Jabur ya. Mana mushaf, lembaran-lembaran suci yang diturunkan kepada Ibrahim, ini ada ya. Jadi orang bertanya mana Injil, ini Injil. Mana Taurat, ini Taurat. Mana Al-Quran, ini Al-Quran.
Jadi Al-Quran adalah kumpulan seluruh kitab yang diturunkan kepada setiap nabi. Ya, masuk mushaf cerita tentang Ibrahim ada. Jadi setiap rasul itu adalah wahyu berjalan gitu. Adam, Idris, Nuh itu wahyu berjalan. Nah, dengan bahasa lain kalau Daud itu Jabur berjalan. Kemudian Musa itu Taurat berjalan. Isa itu adalah Injil berjalan. Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang berjalan. Gitu ya. Jadi silakan ya, supaya nggak missing link, kita saling mengingatkan gitu ya. Demikian pembicaraan tentang kitab Samawi yang seluruhnya diturunkan kepada nabi-nabi Allah, kemudian buat petunjuk buat setiap orang yang beriman, orang Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.